pelaksanaan KKI seri selanjutnya akan terus kami selaraskan dengan kampanye untuk menggunakan produk UMKM Bali dan berwisata ke Bali sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan pariwisata Bali. Bapak, Ibu undangan yang saya banggakan, melalui KKI, UMKM, binaan dan mitra Bank Indonesia di seluruh Nusantara terus didorong untuk berinovasi menjadi yang lebih baik serta memanfaatkan platform digital agar dapat memperluas jangkauan pasar bahkan sampai kepada pasar internasional. Bank Indonesia tentunya berharap pelaksanaan KKI ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, mempercepat atau memperluas akses pasar UMKM baik domestik maupun internasional. Jadi karya kreatif Indonesia ini sejak 2016. Jadi yang setiap tahun itu kita lakukan 3 kali, ya, tiga seri. Seri pertama bulan Maret, kemudian ada Juni, yang kedua nanti terakhir di Agustus. Topiknya sama, ingin memajukan karya-karya kreatif anak-anak bangsa, ya nggak hanya kain tenun, ya, tetapi dari kria, ya, kemudian makanan, itu kita promosikan ke seluruh Indonesia. Yang khas kalau di Bali ya di Bali, di NTB. Nah, kebetulan hari ini dibuka seri satunya di Mataram dan disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menko Maritim Invest, kemudian beberapa menteri dan gubernur di sana juga hadir. Nah, ini merupakan pemicu ya Bu ya, untuk UMKM kita itu agar tidak terpuruk, ya, penjualannya terus meningkat, ya, meskipun demand lagi turun, tetapi kita sebagai anak bangsa harus menghargai, ya, karya-karya anak-anak bangsa, bangga buatan Indonesia sekaligus bangga berwisata Indonesia. Jadi insya Allah kalau Bali sudah dibuka Bu ya, wisatawan domestik terutama itu yang kita harapkan untuk dapat menopang para pekerja UMKM di seluruh Indonesia, terutama di Bali. Mengenai jumlah peserta untuk Bali sendiri, Pak Bali? Oh, yang di sini di Anfaya ini ada 17 UMKM, ya. Kemudian tetapi yang tengah berlangsung di Art Center Bu ya, itu berapa? Sekarang 50-an. 50-an. Sebelumnya 189. Nah, itu. Jadi kita dengan Dekran Bank Indonesia, Dekranas, kemudian Dekranasda dengan Dinas Perdagangan, UMKM saling bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas produk UMKM dan kuantitas penjualannya, ya, agar ya terbantulah mereka. Mengenai target penjualan? Nggak ada target ya, ya nggak ada target. Jadi mudah-mudahan ada yang beli Bu ya, lihat website atau datang langsung tertarik. Dan kayak KKI tahun lalu itu surprise bisa tembus angka 2M atau 1M gitu. Itu luar biasa. Kita tidak khusus Bali aja Pak ya? Ya, khusus Bali. Ya. Jadi begini, Titiang bersyukur sekali ketika mendapat tugas di Dekranasda. Kemudian ketika ada wabah pandemi COVID-19 ini, merasakan banget ini perhatian pemerintah dengan adanya KKI oleh BI seperti itu. Jadi masih terjaga yang Titiang ibaratkan
Kalau IKM UMKM itu seperti lilin di tengah kegelapan, itu terjaga oleh pemerintah, oleh BI, di Kranasda itu bersinergi semuanya, jadi semangatnya tetap terjaga. Di UMKM kita masih menggeliatkan ekonomi. Karenanya ke depan itu BI, pemerintah tetap menggawangi supaya UMKM, IKM di Bali tetap menggeliat, tetap kuat, punya daya saing yang tinggi. Karena apa? Karena geliat ekonomi itu tidak hanya kita melihat sektor yang di luar saja, tetapi yang di dalam. Potensi yang di luar imbang dengan potensi yang di dalam. Artinya, ketika pariwisata itu sedang pada puncak-puncaknya, jangan tinggalkan konsumen dalamnya. Jangan tinggalkan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya, penunjang-penunjang pariwisatanya seperti pertanian dan lain sebagainya. Hanya berfokus pada wisatawan yang ada dari luar. Kita cuekin yang ada di dalam. Ketika hotel kosong, kita membutuhkan orang-orang kita, masyarakat kita, yuk datang ke sini, kan seperti itu. Nah, kedepannya kita rawat dua-duanya. Gitu. Yang di dalam rumah sendiri, yang datang dari luar rumah kita, kan seperti itu. Nah, itu juga dengan UMKM dan IKM kita. Yuk, ketika IKM dan UMKM kita pandang sebelah mata karena pariwisata yang begitu besar memberikan keuntungan, tetapi ketika yang satu lemah, yang lain kita rasakan. Karenanya kita jaga geliatnya. Jadi Ibu sangat optimis sekali, sektor ini harus kita kuatkan, dan kehadiran BI itu membina terus UMKM kita sehingga menjadi di dalamnya terlatih sumber daya yang siap berdaya saing, itu luar biasa. Makanya Ibu matur terima kasih karena tugas Ibu di Kranasda itu sangat didukung oleh situasi ini. Kopi kita ekspor ya ke Jepang, kemudian tenun ya, kain, Agung Mas sama ya Putri Agung Mas ya. iya. Sama Bali Agung. Nah itu malah ditampilkan fashion show di Rusia, meskipun itu virtual Bu ya, tapi sudah dipercaya bahwa produk-produknya itu diakui dunia. Jadi saya sangat sepakat dengan Ketua Dekranasda Pak Gubernur untuk melestarikan kain endek kita, dan itu perlu kita hakikan ya. Kalau tidak patenkan gitu ya, sudah hak kekayaan itu. Ya, itu. Tapi yang saya mau menambahkan Ibu Koster tadi, yang penting bagi UMKM itu juga kemampuan atau kemampuan untuk mencatat transaksi. Nah, itu kadang-kadang mereka mencampur adukan Betul. antara keuangan pribadi dengan bisnisnya gitu. Nah, mestinya dipisahkan terus dicatat. Untuk apa? Ya, untuk agar kalau teman-teman UMKM mau mengembangkan usahanya, dia bisa pinjam di bank. Itu di bank itu harus ada catatannya. Berapa kamu pemasukanmu, pengeluaranmu apa, berapa kamu punya stok ya, berapa kamu punya aset. Nah, itu harus tercatat. Nah, kalau enggak susah bank memberikan kredit ya. Meskipun itu kur ya Bu ya, tapi mereka butuh suatu pencatatan. Oleh karena itu Bank Indonesia dengan binaannya itu selalu dipantau, namanya si Apik ya, untuk akuntansinya itu, untuk pencatatannya berapa penjualanmu hari ini atau bulan ini, kamu produksinya habis berapa gitu. Itu Manajemen yang paling simpel. betul. Ya, terima kasih. Jadi saya dari Disdinar Provinsi Bali, setelah mengikuti acara KKI ini, dari pemerintah Provinsi Bali tentu merasa sangat terbantu, ya, sangat mensupport kami dan para UMKM kita agar dalam kondisi pandemi ini mereka juga mulai memikirkan, mulai kreatif menghasilkan produk-produk yang kiranya laku di pasar, ya, yang memang atas permintaan
konsumen. Jadi jangan lalu asik kita, UMKM kita memproduksi produk-produk yang menurut kita itu baik, tapi belum tentu baik untuk pasar. Oleh karena itu dengan adanya KKI ini saya kira akan sangat menginspirasi para UMKM kita bagaimana dia membuat produk-produk yang mampu mereka pada saatnya nanti mereka pasarkan dengan sebaik-baiknya. Harus kita bijak, harus pintar melihat peluang pasar yang ada. Nah kalau sudah begitu saya kira dari pasarlah kita memulai memproduksi. Ya, jangan kita memproduksi, menurut kita produk-produk kita sudah bagus sekali, tapi kalau memang pasar tidak membutuhkan, tidak berminat, saya kira juga tidak akan bermanfaat. Nah saya dengan mulai KKI ini saya melihat jadi ini proses edukasi juga kepada para UMKM kita untuk melihat produk-produk yang mana yang unggulan yang bisa mereka laksanakan. Jadi saya berharap melalui KKI ini juga akan mampu membantu UMKM kita untuk bergerak maju ke depan dalam rangka memasarkan produk dan menghasilkan produk-produk yang bisa mereka jual nantinya. Ya, jadi sangat bermanfaat. Jadi tentu saya berharap para UMKM kita juga secara aktif mengikuti kegiatan ini. Jadi update terus apa yang terjadi di KKI ini. Dengan demikian kita akan bisa belajar bersama-sama.